Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua. Perkenalkan, nama saya Septiana dan ini teman saya Kesia Rahmadila. Ini kami akan menjelaskan kekuatan dan kelemahan kebijakan masa Orde Baru bagi pembangunan Indonesia. Materi pertama yang akan disampaikan oleh saya Septiana dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kesia Rahmadila. Simak penjelasan dari saya teman-teman. Kebijakan Orde Baru kuat dalam menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi pesat, swasembada pangan, penurunan kemiskinan, peningkatan pendidikan ataupun kesehatan, dengan infrastruktur memadai, tetapi lemah dalam aspek sosial politik, ditandai korupsi, kolusi, nepotisme, KKN merajalela, pembangunan tidak merata, pembatasan kebebasan pers dan berpendapat, serta pelanggaran hak asasi manusia atau bisa disebut dengan HAM, menimbulkan kesenjangan dan ketidakpasan masyarakat. Di sini saya akan menyebutkan kekuatan atau kelebihannya. Yang pertama, stabilitas politik dan keamanan. Berhasil memulihkan stabilitas dan keamanan setelah era sebelumnya, menciptakan kondisi kondusif untuk pembangunan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan GOP per kapita dan berhasil mencapai swasembada pangan di tahun 1984. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur. Fokus besar pada pembangunan fisik seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan infrastruktur dasar lainnya. Yang keempat, peningkatan kualitas SDM. Peningkatan angka partisipasi sekolah, pemberlakuan wajib belajar 6 tahun dan penurunan angka kematian bayi. Yang kelima, program keluaran bencana atau KB. Program KB sukses dilaksanakan mengontrol pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, kelemahan atau kekurangan. Yang pertama, korupsi, kolusi, nepotisme atau bisa disebut dengan KKN merajalela di berbagai lapisan pemerintahan dan merugikan negara serta rakyat kecil. Yang kedua, pembangunan tidak merata. Terpusat di Jawa dan di kota-kota besar menimbulkan kesenjangan besar antara kota dan desa serta antara daerah. Yang ketiga, pembatasan kebebasan. Pengekangan kebebasan pers, berekspresi dan berpendapat serta pembangunan aktivitas. Yang keempat, pelanggaran HAM atau pelanggaran hak asasi manusia. Terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia seperti penembakan misterius atau Petrus dan kasus-kasus kekerasan lainnya. Yang keenam, sentralisasi kekuasaan. Kekuasaan sangat berpusat di tangan pemerintah pusat dan presiden. Yang ketujuh, kesenjangan sosial. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin mencolok. Jadi, kebijakan Orde Baru memberikan fondasi ekonomi yang kuat namun dengan biaya sosial dan politik yang tinggi, meninggalkan masalah ketimpangan dan demokrasi yang perlu diselesaikan di era selanjutnya. Sekian penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Kesia Rahmadila. Hai teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Hal-hal yang menjadi pengaturan negara dan kelemahan kebijakan Orde Baru dari pembangunan masyarakat Indonesia. Apa saja hal-hal yang menjadi pengaturan negara dan kelemahan kebijakan Orde Baru bagi pembangunan masyarakat Indonesia? Surat perintah yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966 hingga 1988 menjadi awal dari Orde Baru dalam pemerintahan Indonesia. Era ini ditandai dengan pengangkatan Soeharto sebagai presiden yang menggantikan Soekarno. Orde Baru merupakan sebutan yang dibuat untuk membedakan dengan masa sebelumnya, yaitu Orde Lama. Pada masa Orde Baru, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dengan sistem presidensial di mana presiden memiliki kekuasaan eksekutif. Namun, perkembangan ini tidak mengurangi kekuasaan presiden yang masih mutlak. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 menjadi penyebab runtuhnya Orde Baru.
Krisis tersebut membuat ekonomi Indonesia dan negara-negara lain semakin memburuk. Akibatnya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN meningkat. Begitu juga dengan angka kemiskinan. Rakyat yang merasa tidak adil melakukan gerakan demokrasi untuk menuntut perbaikan ekonomi dan reformasi total pemerintahan. Orde Baru berakhir pada tahun 1998 dengan mundurnya Soeharto sebagai presiden, yang kemudian digantikan oleh era reformasi. Penguatan dan kelemahan kebijakan Orde Baru. Keunggulan Orde Baru, perekonomian Indonesia semakin maju. Ini menunjukkan kemajuan perekonomian Indonesia yang signifikan. Program keluarga berencana berhasil diterapkan. Pada masa Orde Lama, program keluarga berencana tidak berjalan dengan baik. Namun pada era Orde Baru, program ini berhasil diterapkan dengan baik. Masyarakat Indonesia semakin melek huruf sehingga pengangguran berkurang. Keamanan negara semakin terjamin. Indonesia mulai menarik investor asing sehingga mendapatkan banyak dana dari luar negeri. Yang kedua, kelemahan Orde Baru. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) semakin marak di masyarakat. Pembangunan tidak merata dan terdapat perbedaan yang sangat jelas antara pembangunan di kota dan di desa. Beberapa wilayah di Indonesia merasa tidak puas karena adanya kesenjangan pembangunan. Hak asasi manusia tidak dihormati sehingga banyak kejahatan yang diselesaikan dengan cara kekerasan. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah, mohon dibicarakan, jangan ditinggalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.